Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari pembelajaran Construct. Setelah di bagian satu kemarin kita perkenalan dengan aplikasi Construct beserta toolnya atau beserta menu-menunya. Nah, pada hari ini kita akan coba langsung untuk praktik pembuatan game sederhana. Nah, tapi sebelum praktik membuat game, yang harus kita siapkan adalah yang pertama kita harus menyiapkan yang namanya aset. Apa itu aset? Nah, sebelum kita membuat game, khususnya pada Construct, kita harus menyiapkan beberapa aset. Ini sudah saya siapkan, yang akan nanti saya share link downloadnya di kolom deskripsi. Yang pertama ada BG, ini maksudnya adalah gambar untuk background. Kemudian karakter, nah di sini ada beberapa gambar karakter. Nah, ini karakter atau animasi ketika karakter tersebut mati. Kemudian ada karakter untuk loncat, ada karakter untuk menyerang, karakter untuk berlari dan berlari sambil menembak dan sebagainya. Nah, ada juga objek, ada juga semacam apa ini, rintangan ya. Nah, ini sudah saya siapkan, nanti tinggal teman-teman unduh. Langkah pertama atau langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita membuat project baru pada aplikasi Construct. Dan saya asumsikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Construct-nya menggunakan Construct versi 2. Oke, kita langsung saja membuat project baru dengan cara klik New Project atau melalui File, New. Sama saja. Kita klik New Project, kemudian kita akan dihadapkan dengan pilihan template yang sudah ada, sampel yang sudah ada. Nah, kita pilih yang bagian atas saja, di bagian New Empty Project, karena kita akan memulai project baru dengan posisi layar kerja kosong. Oke, kalau sudah kita pilih, kemudian kita klik Open. Nah, maka akan muncul sebuah layout yang kosong. Nah, ini bisa kita zoom in, zoom out menggunakan kombinasi Ctrl plus min dan Ctrl plus simbol plus untuk memperbesar atau memperkecil. Oke, nah ini adalah tampilan awal di halaman project. Nah, disinilah nanti kita akan mengolah tampilan atau interface dari gamenya. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan, kita siapkan aset tadi. Kita coba masukkan. Nah, cara menambahkan aset-aset tadi, kita bisa melakukan double klik pada kolom layout ini. Nah, nanti akan muncul pilihan untuk menyisipkan objek baru. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan atau bisa kita ambil. Nah, yang pertama akan kita coba adalah menambahkan tanah sebagai dasar atau alas atau pijakan awal. Kita menggunakan objek sprite. Setelah kita klik satu kali, kemudian di bagian name when insert kita pilih atau kita masukkan namanya. Nah, di sini saya contohkan saja tanah dasar. Oh, tanah dasar. Kemudian saya klik insert. Nanti akan muncul simbol berubah menjadi simbol plus seperti ini. Kita klik saja di sini satu kali. Nah, nanti muncul seperti ini. Dari sinilah kita akan menambahkan gambar baru dengan cara melakukan load pada image yang sudah kita siapkan. Cara klik icon ini. Oke. Kita cari gambar aset tadi yang akan kita jadikan sebagai tanah dasar. Aset game. Kita bisa ambil di tiles. Oke. Saya ambil contoh di bagian gambar yang nomor 2. Oke, setelah itu ini kita close saja. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, ini kita geser, kita letakkan di pojok kiri bawah. Kemudian kita tarik penuh sampai ke pojok kanan bawah. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat alas atau tanah dasar untuk gamenya. Ini tidak boleh, ini boleh dilebihkan, tidak masalah.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan satu objek lagi, yaitu karakter. Nah, karakter yang akan kita mainkan. Dengan cara sama tadi, seperti tadi, double klik. Kemudian kita pilih objek yang sama, yaitu sprite. Nah, kemudian di bagian name when insert-nya kita rubah atau kita beri nama pemain saja. Kemudian klik insert. Kita klik satu kali lagi di sini dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Namun kali ini yang di load adalah karakternya. Nah, untuk langkah awal kita pilih karakter yang sedang berdiri diam. Kita bisa pakai idle yang nomor 1. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini maksudnya apa? Ada garis biru titik hitam. Nah, ini maksudnya batas di mana nanti objek ini terbaca. Maksudnya ketika titiknya berada di sini. Ini saya coba geser. Nah, ketika titiknya berada di sini, maka nanti pijakannya tepat pada kaki. Atau pada kaki ini nanti akan berpijak pada objek atau tanah. Tapi kalau titiknya kita geser di sini, maka kaki yang tidak terseleksi ini dianggap tidak ada. Jadi nanti yang memijakkan di tanah adalah yang ada di baris atau garis biru ini. Nah, sekarang kita turunkan saja, kita paskan. Intinya titik-titik ini adalah garis bantu dan kita harus mengepaskannya. Tidak harus presisi. Kemudian ketika kita akan menambahkan titik baru, kita tinggal double klik di salah satu titik merah ini. Nah, nanti akan muncul titik baru yang bisa kita geser. Kita bisa lakukan hal yang sama, geser lagi. Nah, kalau sudah kita close saja. Nah, nanti sudah muncul karakter. Nah, kita tinggal letakkan di sini. Kemudian agar lebih presisi kita kecilkan. Nah, untuk mengecilkan agar posisi kanan kiri atas bawahnya pas, kita kecilkan sambil menekan tombol shift di komputer atau laptop masing-masing. Kemudian kita geserkan objek. Nah, nanti akan presisi. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes, kita coba play dengan cara klik tombol run layout sesuai yang ada di gambar. Kita klik saja. Nah, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, kenapa tampilannya blank putih atau kosong? Nah, ini masih ada yang harus kita ubah lagi. Kita fokus ke tanah yang tadi sudah kita buat. Kita klik saja objeknya. Kemudian di bagian properties, kita cari behavior. Nah, di sini ada bagian behavior, kemudian kita tambahkan cara klik behaviornya, kemudian kita klik icon add new. Oke, kita klik, kemudian kita pilih solid. Kenapa harus kita pilih solid? Jadi solid itu nanti apabila karakter ini kemudian jatuh mengenai objek ini, objek tanah, maka nanti karakter ini akan terhenti di sini karena ini sifatnya solid. Begitu pula untuk karakter, kita tambahkan behavior dengan cara yang sama, tambahkan, tapi untuk karakter kita pilihnya adalah platform, kemudian add. Nah, kita perlu menambahkan satu behavior lagi untuk karakter, yaitu scroll to. Nah, untuk apa behavior scroll to ini? Scroll to ini nantinya di mana layar permainan yang akan kita jalankan mengikuti pergerakan dari si karakter ini. Jadi ketika karakter geser kanan, nanti kameranya akan mengikut ke kanan dan sebagainya. Kita klik saja add. Kemudian kita coba jalankan ulang, run layout. Oke, ini sudah berjalan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan objek
kita sebut saja sebagai penghalang begitu. Kita buat tanah penghalang. Caranya sama seperti tadi, double klik di sini. Kemudian kita pilih sprite. Di bagian name when inserted kita tambahkan saja, kita tulis penghalang gitu. Kemudian kita klik insert. Kita klik satu kali, kita load gambar yang akan kita gunakan di bagian tiles. Nah, ini teman-teman bisa pilih salah satu atau mau digabungkan, silahkan. Saya pilih salah satu yang gambar nomor berapa? Gambar nomor ini saja, gambar nomor 14. Oke, saya close. Nah, nanti di sini sudah muncul sebuah penghalang atau rintangan. Nah, ini ibaratnya saya taruh di sini. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu behavior. Kita tambahkan, kemudian solid. Nah, setelah itu kita klik run lagi. Nah, nanti muncul. Nah, ini teman-teman sudah bisa melakukan pergerakan untuk naik, kanan, kiri menggunakan kursor yang ada pada keyboard laptop masing-masing. Nah, inilah fungsi dari solid, yang mana ketika karakter atau platform ini jatuh, maka akan terhenti di bagian solid ini. Nah, oke, kita kembali lagi ke construct-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan tanah sebagai pijakan dasar, menambahkan karakter beserta satu rintangannya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan tambahkan beberapa rintangan lagi dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Setelah ini kita lanjutkan di bagian ketiga untuk melakukan kontrol terhadap karakternya.